Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Riki Rahmat Putra dengan NPM 2554071025. Di video saya kali ini, saya akan membuat tugas besar rangkaian listrik dan elektronika yang rangkaian 1 sampai rangkaian kelima mata kuliah listrik dan elektronika. Langsung aja kita ke videonya. Di sini saya akan merangkai rangkaian yang satu, kapasitor sebagai penyimpan muatan listrik. Di sini saya sudah menggambar skematiknya ya, dan juga di sini ada tujuan akhir untuk merangkai rangkaian satu ini, yaitu mengukur tegangan AC, menggunakan tegangan DC, dan menghitung lama LED menyala menggunakan stopwatch. Dan dua ini menggunakan multimeter digital. Langsung aja kita merangkai rangkaian yang satunya. Yang pertama kita colokkan kabel positif yang berwarna merah ke pojok kiri atas, dan juga kabel negatif berwarna hitam di pojok kanan atas, disejajarin duanya. Selanjutnya kita pasangkan dioda di bawah kabel merah bermuatan positif sejajar, dan juga ininya di bawah biar untuk kita menempelkan kapasitornya dengan mudah. Dan juga di sini kita menempelkan kapasitor yang panjang ini positif, yang pendek ini negatif. Kita tempelkan saja di mana enaknya kira-kira. Selanjutnya kita pasangkan resistor di bawah kaki dioda dan di samping kaki kapasitor. Dan yang selanjutnya kita tempelkan LED-nya sejajar sama kaki yang di bawah resistor. Selanjutnya adalah kita jumper dari sebelah kanan kaki LED ke atas kaki kapasitor yang bermuatan negatif. Selanjutnya dari sampingnya lagi sebelah kanan kaki kapasitor yang bermuatan negatif, kita tempelkan ke kabel hitam di bawahnya yang bermuatan negatif. Lalu kita cek seluruh rangkaiannya apakah sudah benar menempelnya. Selanjutnya kita colokkan dari stok kontak aliran listriknya ke dalam kotak rangkaiannya. Bisa kita lihat ya, hidup LED-nya. Dan yang selanjutnya adalah kita mengukur tegangan AC. Kita atur ke AC yang 200. Lalu kita cabut kabel positif dan negatifnya. Lalu kita tempelin sesuai sama kabel warna kabelnya. Hitam, bisa kita lihat ada aliran AC-nya. Setelah itu kita pasangkan kembali kabel positifnya, negatifnya, dan kabel positifnya.
Selanjutnya kita mengukur DC, kita taruh di 200 volt dan kita ukur di kaki kapasitornya. Kelihatan muatannya. Jadi kapasitor menyimpan muatan 13,4 volt. Selanjutnya kita mengukur lama mati LED-nya menggunakan stopwatch. Selanjutnya saya akan masuk ke rangkaian yang kedua, yaitu variabel resistor atau bisa kita sebut potentiometer sebagai pengubah intensitas cahaya pada LED. Di sini saya sudah menggambar skematiknya agar memudahkan saya untuk merangkai rangkaian yang kedua ini. Langsung aja kita masuk ke rangkaian yang kedua. Yang pertama kita colok kabel berwarna merah yang berarti positif ke bagian atas sebelah kiri. Yang kedua saya juga mencolokkan kabel negatif ke sebelah kanan atas, jajarin lagi juga sama kabel merah yang hitam ya. Selanjutnya saya akan memasang resistornya di deretan kaki diodanya. Kita pilih aja lubang yang menurutnya enak dan gak pusing untuk pasang jumper ya. Setelah dipasang, saya langsung menempelkan LED-nya. Tidak lupa ya yang kaki panjang kakinya ini yang positif, yang pendek negatif. Nah, kita pasang di sini sejajar sama kaki bawah resistor. Dan selanjutnya saya akan memasang potentiometer. Di sininya ada input, output, dan ground. Langsung kita pasangin aja di sini, gimana yang menurut kita enak masangnya. Dan tahap selanjutnya saya akan menjumper dari potentiometer yang input ke samping kaki kapasitor, dan itu dari kabel dari yang input, dari yang output kita ke samping kaki atas resistor kita pasang. Yang selanjutnya yang dari kaki groundnya kita pasang juga. Kita jumper ke atas bagian negatif. Jangan lupa juga kita pasang juga dari kaki kapasitornya yang sebelah kanan sini, kita pasangkan ke sini.
Selanjutnya dari LED-nya juga kita pasang ke atas ini juga bagian negatifnya. Selanjutnya kita coba kita colok menggunakan kabel ini, kita lihat apakah hidup. Di sini kita hidup, maka kita setel dulu potensiometernya yang ke lebih terang. Sekarang kita coba kita ukur berapa voltnya. Nol koma 48 kita pasang lagi, terus kita ukur juga, nggak usah kita pasang lagi, kita langsung ke redup aja, kita setel potensiometernya. Nol koma 39 voltnya. Dan sekarang yang terakhir kita ke yang mati, tidak hidup, kita lihat berapa voltnya. Nol. Mungkin segitu aja rangkaian yang kedua dari saya. Selanjutnya saya masuk ke rangkaian ketiga, transistor sebagai saklar otomatis. Di sini saya sudah menggambar skematiknya biar untuk memudahkan saya merangkainya. Langsung aja, pertama-tama kita colokkan kabel merah positif ke papan breadboardnya di atas, dan juga diodanya jangan lupa kita colokkan ke kaki bawah kabel yang positif sini. Juga kita menyalakan kapasitor sejajar sama diodanya. Negatif juga kita colokkan di sini di kaki kapasitor. Terus gini juga ada transistor yang di bagian kanan saya ini ada base, tengahnya kolektor, dan yang terakhirnya 3 ini ground. Kita colok di sini. Ini juga kita pasangin resistornya. Kita taruh di kaki base sini, dan juga di sebelah kirinya kita pasangin resistor juga sejajarkan sama resistor yang di dekat transistornya. Ini
juga kita pasangin LED-nya, yang kaki panjang positif, yang pendek negatif. Kita pasang di kolektor di tengah-tengahnya. Selanjutnya kita akan menjumper. Dari sini kita pasangkan ke sampingan sama kaki kapasitor dan dioda. Selanjutnya di resistor, dekat resistor kita hubungkan ke samping resistor yang di sampingnya, dan juga di samping LED-nya di kaki. Di dekat kaki transistornya sejajar dekat groundnya kita taruh di samping kaki negatif di dekat kaki kapasitor. Selanjutnya kita tes apakah LED-nya menyala. Ya, LED-nya menyala. Langsung saja kita cabut satunya ini untuk mengetes atau membuktikan transistor ini untuk saklar otomatis. Terbukti jika kita sentuh dia ada aliran listriknya. Selanjutnya saya akan masuk ke rangkaian yang keempat, yaitu perakitan power supply charger menggunakan regulator tegangan. Di sini sudah bisa kita lihat, saya sudah menggambar skematiknya. Ini dia skematiknya. Langsung aja kita mulai merangkai. Kabel positif berwarna merah kita pasangkan ke bagian atas sebelah kiri, dan kabel negatif berwarna hitam kita pasangkan di sebelah kanan. Selanjutnya kita pasangkan diodanya di bawah kaki kabel berwarna merah negatif, dan kita pasang juga kapasitor yang panjang kita pasangkan ke bawah di samping kaki diodanya. Dan juga ini ada regulator yang ke satu ini regulatornya input, yang kedua ground, yang ketiga output. Langsung aja kita pasang. Selanjutnya kita jumper di bagian inputnya, kita pasangkan ke bagian positif kaki kapasitor, dan yang groundnya kita pasang ke negatif kaki kapasitor. Dan juga kita pasang di bagian outputnya jumper. Kita biarin aja karena untuk ngecek tegangan DC-nya. Dan juga kita pasang di kaki negatif kapasitor, dan kita tempel di bawah kabel hitam negatif. Dan juga kita pasang di depan kabel ground juga jumper, karena untuk ngecek tegangannya. Selanjutnya kita tes
yang merah untuk kita langsung ini 20 volt DC, yang merah untuk output, dan yang hitam untuk ground. Lihat 2,29 volt. Selanjutnya kita mengecek di bawah kaki kapasitor yang merah untuk di bagian positif, yang di hitam negatif. Lihat 14,91 volt, 14,89 volt. Selanjutnya kita masuk ke rangkaian yang terakhir, rangkaian yang kelima, pengukuran arus pada LED. Di sini rangkaian yang kelima ini ada dua rangkaian, ini yang pertama dan ini yang kedua skematiknya. Langsung aja kita mulai merangkai. Yang pertama kita pasangkan kapasitor 220 ohm. Selanjutnya kita pasangkan LED-nya di samping resistor. Dan juga selanjutnya kita langsung aja jumper di kaki bawah LED ke kaki negatif kapasitor. Dan selanjutnya dari sampingnya lagi kaki kapasitor negatif ke kabel samping kabel hitam negatif. Lanjut juga dari kita pasangin kabel jumper dari kaki resistor positif ke kapasitor positif. Langsung aja kita cek apakah menyala LED-nya. Menyala LED-nya. Di sini kita langsung aja menghitung arus ampernya, yaitu 20 ampere. Langsung aja kita cabut yang kabel kita ukur dan yang resistor. Nol 0,50 ampere. Selanjutnya kita ganti LED. Pasang seperti tadi, sejajar sama kapasitor, resistor, dan kabel jumpernya. Langsung saja kita ukur seperti tadi arusnya.
0,46 ampere. Selanjutnya kita ganti resistornya yang dari 220 volt menggunakan 220 ohm menggunakan 1000 ohm. Lalu kita colok. Kita ukur lagi, arusnya masih sama. Arusnya 0,2. Cabut, kita ganti lagi LED-nya, memakai LED yang warna merah. Kita pasangkan seperti tadi, sejajar sama kaki resistor dan kabel jumpernya. Kita colok lagi, kita tes lagi arusnya. Nol koma 2 ampere. Selanjutnya kita masuk ke rangkaian yang kedua. Di sini ada regulator yang dimana sebelah yang nomor 1 ini input, yang nomor 2 ground, yang nomor 3-nya output. Di sini kita langsung pasang resistornya yang 220 ohm dan juga LED-nya di samping kaki resistornya seperti tadi, dan juga kabel jumpernya kita pasangin. Pasangin ke kaki kapasitor yang negatif, dan juga kapasitor negatifnya kita pasangin di bawah kabel hitamnya. Selanjutnya kita pasangin di samping resistornya positif ke kaki positif ke input regulatornya. Dari selanjutnya kita pasang lagi selanjutnya sudah tidak ada, mungkin kita jumper lagi dari outputnya ke
kabel ke samping kaki kapasitor yang positif. Dan yang selanjutnya kita jumper dari ground ke kaki kapasitor yang negatif. Jadi kita coba apakah menyala. Kalau sama kayak tadi masih ini 20 ampere, kita ukur lagi kabelnya. Koma 80 juga kita cabut, kita ganti LED nya. Kita pasang seperti tadi, kita colok lagi, kita ukur sama seperti tadi. Kabel merah kita ukur ke kabel biru, dan kabel hitam kita ukur ke kaki resistor. .71 ampere. Kita cabut, dan sekarang kita menggantikan resistor yang dari 220 volt ke 220 ohm ke 1000 ohm. Kita ukur lagi arusnya. .10 ampere. Selanjutnya kita cabut lagi, dan kita di sini mengganti LED-nya lagi. Kita colok lagi, kita mengukur arusnya lagi. .11 ampere. Mungkin itu aja rangkaian dari saya. Sekian, terima kasih.